Bagaimana kita mau tahu apakah kita orang beriman atau tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ujian, baru kita bisa tahu iman kita kayak apa, Islam kita kayak apa. Maka Allah beri ujian kepada orang beriman agar Allah tahu apakah benar orang beriman atau tidak. Saudara kita di sana di Palestina, mereka 1 tahun duduk di pinggir jalan, dibom, pagi, siang, sore, malam, selamanya 1 tahun dikorban oleh orang Yahudi laknatullah. Selamanya 1 tahun kelaparan, banyak orang mati akibat lapar, tetapi mereka masih bilang alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات سلام kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita membahas masalah Palestina yang tadi baca oleh Pak Zulfan, yang juga ditulis oleh Abu ya Syekh Haji Imran Wali Al-Khalidi, bahwa berkata awwaluddinu ma'rifatullah. Banyak orang ketika dia masuk Islamnya, dan banyak orang-orang Muslim tidak tahu apa kewajiban dia dalam agamanya. Awaluddin yang pertama bahwa ma'rifatullah, bukan ma'rifah kita masuk dalam akidahnya, dalam hal-hal yang ilmu gaib. Contoh, tangan Allah bagaimana, kaki Allah bagaimana, wajah Allah bagaimana, itu tidak boleh. Maksudnya dalam ini awaluddin, bahwa awal agamanya minkinal Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Bahwa kita ibadah Allah subhanahu wa ta'ala, minkinal rukun-rukun agama kita, minkinal rukun-rukun iman kita juga. Karena waktu Jibril alaihi salam turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mal ihsan?" Apa artinya ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara, bahwa kita ibadallah kayaknya Allah subhanahu wa ta'ala di depan kita. An ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam tara fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa lihat, tidak bisa kita lihat apapun, Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu lihat kepada kita. Maka oleh itu, sebelum kita lakukan apapun, bagaimana kita bisa menjadi ma'rifatullah, kita minkinal apa kewajiban kita, apa rukun-rukun agama kita, apa rukun iman kita. Yang kedua, yang kita hari ini membahaskan bahwa tentang saudara kita di sana di Palestina. Bagaimana saudara kita dikorban oleh orang Yahudi laknatullah setiap hari, setiap waktu dikorban oleh orang Yahudi laknatullah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Saudara kita di sana di Palestina dikorban oleh orang Yahudi laknatullah. Setiap hari banyak orang mati akibat lapar, banyak orang mati akibat haus. Di sana di Palestina mereka mati akibat bom oleh orang Yahudi laknatullah. Tapi itu yang terjadi di sana di Palestina itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah. Bagaimana kita mau tahu apakah kita orang beriman atau tidak? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita ujian, baru kita bisa tahu iman kita kayak apa, Islam kita kayak apa. Maka Allah beri ujian kepada orang beriman agar Allah tahu apakah benar orang beriman atau tidak. Saudara kita di sana di Palestina, mereka 1 tahun tidur di pinggir jalan, dibom pagi, siang, sore, malam, selamanya 1 tahun dikorban oleh orang Yahudi laknatullah. Selamanya 1 tahun kelaparan, banyak orang mati akibat lapar. Tetapi mereka masih bilang alhamdulillah. Bagaimana kita mau kenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita mau sadar Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita ujian, apakah kita bisa sabar atau tidak? Maka oleh itu masuk dalam iman kita. Tapi mereka di sana di Palestina hancur semuanya, cuman hanya mereka bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam rukun iman bahwa al-imanu bil qada'i wal qadar, bahwa terima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrih, baik atau tidak baik. Harus kita orang beriman terima apa yang terjadi dengan kita, apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita terima. Kenapa? Karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dapat ujian di perang Al-Ahzab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau mereka juga dapat ujian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy, orang munafik, orang Yahudi, semuanya ingin menghancur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sahabat bersama Nabi, mereka duduk bersama Nabi, mereka makan bersama Nabi, mereka bersyarah langsung kepada Nabi, tapi banyak ada sahabat masih takut, masih ragu. Kapan ada pertolongan? Mereka ditahan dari orang Yahudi, orang musyrik, kafir, orang Quraisy, masuk juga sekalian orang munafik. Ini ujian berat. Apalagi itu masih iman sahabat radhiyallahu anhu masih belum lengkap, karena mereka masih dalam perang yang luar biasa. Tapi sahabat banyak orang takut, sampai sahabat berkata, ya Rasulullah, mata nasrullah, ya Rasulullah, kapan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat yang ahli surga,
Mereka bersama Nabi. Kalau Nabi angkat tangan, doa, ya Allah, menolong aku, Allah langsung menjawab. Tapi Allah ingin melihat bagaimana iman sahabat Nabi. Itu ma'rifah. Bagaimana mereka mau kenal Nabi Muhammad SAW, bagaimana mau melihat sifat sahabatnya, sabar sahabatnya. Allah ingin tahu, ingin ma'rifah siapa, apakah bisa sabar, apakah orang beriman bisa tahan atau tidak. Maka sahabat itu mereka bersama Nabi duduk setiap waktu bersama Nabi, tapi mereka masih takut bertolongan. Bagaimana? Ya Rasulullah, mata Nasrullah. Ya Rasulullah, kapan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Orang yang tahu ma'rifah, orang yang tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakin, yang dalam jiwanya bahwa ada iman bersyayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa berkata Nabi Muhammad? Ala inna nasrallahi qarib. Pasti akan bertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Tapi Allah ingin tahu sahabat ini bagaimana. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut di surat Ali Imran ayat 141. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Tamhis, bersiapan untuk orang beriman. Wa yamhaqal kafirin, akan menhancur orang-orang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu pikir bahwa surga ini mudah? Am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu pikir surga ini hayu masuk saja, kamu enggak mau capek, enggak mau berjuang, enggak mau ibadah, enggak mau ma'rifah, enggak mau lakukan apapun. Kamu pikir am hasibtum an tadkhulul jannah, silakan masuk surga, tidak ada amal? Tidak. Beda orang yang berjuang, yang mati syahid, yang korban di sana, yang tinggalkan hidupnya, hartanya, rumahnya, anaknya, istrinya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia akan dapat kalau sudah mati syahid. Mereka beda dengan orang yang hanya duduk saja, yang bisa main HP, bisa makan, minum, tidur, kerjanya. Beda, la yastawi. Tidak sama orang yang berjuang mati syahid dengan orang yang hanya duduk nonton, main HP, jalan-jalan, minum kopi, hidup dunia biasa saja. Am hasibtum an tadkhulul jannah, jannah itu enggak mudah, harus kita amalkan. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapa orang yang beriman, siapa mujahid, siapa orang yang munafik. Itu yang terjadi dengan saudara kita di sana di Palestina. 1 tahun ujian mereka berat sekali. Tetapi mereka masih bilang alhamdulillah. Anaknya korban, anak-anak putus kepala mereka, putus kaki mereka, putus tangan mereka. Mereka duduk di rumahnya dibom, mereka dan rumahnya udah hancur. Mereka duduk di pinggir jalan dibom, mereka salat di masjid dibom. Setiap hari dikorban oleh orang Yahudi laknatullah. Cuman mereka hanya bilang alhamdulillah. Itu hak yakin. Orang tahu dan paham apa artinya agama. Mereka udah tahu, mengenal apa yang mereka dapatkan kalau udah mati syahid.
Kenapa mereka mau mati syahid? Karena mereka tahu ma'rifah. Mereka tahu bahwa kalau kita mati syahid masuk surga tanpa ada hisab, tanpa ada azab, dapat hurul ain, akan beri syafaat untuk 70 dari keluarganya, itu udah luar biasa. Maka ketika kita ma'rifah kenapa tujuan kita di dunia, apa kita di sini, kenapa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh itu saudara kita di sana di Palestina, uji mereka ini luar biasa. Tapi itu yang terjadi dengan mereka adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, tidak ada listrik, tidak ada air, rumah mereka dibom, masjidnya dibom, sekolahnya dibom, masjidnya dibom, anaknya hilang orang tuanya kehilangan anaknya, istrinya korban, suaminya korban, rumah mereka dibom, masjid pun untuk salat tidak bisa karena masjid mereka dikorban oleh orang Yahudi laknatullah. Tapi Allah beri kepada orang itu satu ayat yang luar biasa. Mundur ayat 139, apa kata Allah Subhanahu wa taala? ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلمون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا, jangan bersedih, wala tahzanu, jangan menangis, wa antumul a'law. Saudara kita 1 tahun dibom di sana di Palestina. Tapi berapa bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, banyak orang tahu masalah Palestina. Sebelum perang itu yang 2023, banyak orang nggak tahu masalah Palestina apa, banyak udah korban, kenapa mereka hancur, banyak orang tidak tahu tentang masalah Palestina. Tapi sekarang seluruh dunia udah tahu apa yang terjadi di Palestina. Wa antumul a'laun, jangan bersedih, jangan menangis, pasti Allah akan angkat derajat siapa? In kuntum mu'minin. Sebelum Allah angkat derajat orang beriman, ada satu syarat menjadi orang mukmin, orang beriman. Apa beda orang beriman, apa beda orang berislam? Orang berislam beda dengan orang beriman. Orang berislam banyak ada orang namanya orang berislam cuman hanya muslim di KTP, tidak ada salat, tidak ada haji, tidak ada umrah, berpuasa bulan Ramadan, enggak ada. Derajat orang beriman lebih tinggi pada orang yang berislam. Karena orang beriman itu di seluruh Al-Quran Allah hanya memanggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslam, wahai orang-orang beriman, bukan wahai orang-orang berislam. Karena derajat orang beriman lebih tinggi pada orang yang berislam. Semua orang nggak bisa terima takdir. Kenapa anakku? Kenapa aku nggak punya harta? Kenapa bukan orang lain? Cuman hanya aku. Kenapa bukan orang Kristen? Kenapa kita orang berislam salat kita dapat ujian? Karena kamu orang beriman. Maka Allah mau coba iman kamu kayak apa? Palsu atau benar kamu orang beriman? Itu yang terjadi. Maka oleh itu masalah Palestina itu adalah masalah seluruh umat Islam. Anggap masalah Palestina itu dalam akidah kita, dalam agama kita, dalam iman kita. Artinya barang siapa yang tidak peduli kepada saudara se-Islam itu bukan orang Muslim, tidak akan lengkap imannya, tidak akan sempurna ibadahnya kalau kita tidak peduli kepada saudara se-Islam seiman. Maka oleh itu marilah kita mendoakan untuk saudara kita di sana di Palestina. Di sini kita bisa lakukan apapun, makan apapun, berjumpa dengan suaminya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Bisa kita pergi kerja, salat, semua kita bisa lakukan di sini. Tetapi di Palestina mereka tidak bisa lakukan apapun karena mereka terus mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sekarang kumpul ingin menghancur saudara kita di sana di Palestina.
orang Amerika, orang Yahudi, orang banyak orang kafir ingin menghancur Palestina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina qala lahumun nas Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mau melawan orang Yahudi, kenapa? Banyak mereka membantu mereka. Alladzina qala lahumun nas, janganlah takutlah dari mereka. Qala lahumun nas, semua orang kafir kumpul ingin menghancur saudara kita di sana di Palestina. Fazadahum imana, Allah sudah tambah iman mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah hanya yang cukup mereka. Maka oleh itu ma'rifatullah itu hal yang luar biasa harus kita belajar agar kita bagaimana bisa terima takdir. Kita enggak bisa punya 2 anak udah cukup, aku enggak bisa punya 5 anak, 10 anak, nanti bagaimana urusan anak, sekolahnya, pesantren, kuliah, terus hidupan mereka, aku enggak sanggup. Banyak orang tidak terima hal takdir kaya itu. Kenapa? Karena banyak orang tidak tahu tentang makrifat, tentang bagaimana terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu apa yang terjadi di kehidupan kita, apa yang terjadi di harian kita, apa yang terjadi dengan keluarga kita, dengan apapun dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita terima, mau atau tidak harus kita terima, karena itu hal yang harus kita terima, karena itu rukun dalam iman kita. Maka oleh itu di waktu singkat ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita terus tambah belajar ilmunya, karena ini tempat luar biasa. Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita juga karena kita ikut majlis yang terbaik, agar kita bisa belajar. Banyak orang lain di tempat lain yang jauh, banyak orang melakukan maksiat, tapi banyak orang yang dengan kita yang tambah pahala agar Allah akan ampunan dosa. Maka oleh itu makinlah kita ramai majlis ini agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita di dunia ini dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Itu Syekh yang bisa sampaikan, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.